Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hoerija, mahasiswi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Baik, di sini yang pertama ada pengertian tajrid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, dan pengambil alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajdid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita, tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Yang kedua ada pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada, yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jadda, yajidu, jidan, jidatan, yang berarti sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik, dan baru. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan, dan dapat pula berarti memperbaharui, memperpanjang, dispensasi, kontrak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaharuan, modernisasi, atau restorasi. Orang yang melakukan pembaharuan disebut mujaddid. Sedangkan istilah modernis atau modernisasi atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Islam modernis adalah faham keislaman yang didukung oleh sikap yang rasional, ilmiah, serta sejalan dengan hukum-hukum Tuhan baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam alam raya berupa sunnatullah. Yang berikutnya ada model-model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Yang pertama, model-model tajrid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas. Sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam, misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa, seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun di antara macam-macam selamatan, yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada mayit. Bentuk khurafat lain yang biasa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Realitas sosioagama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan untuk melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syajali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan dai-dai yang tidak Islam lainnya. Yang kedua adalah model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama ada konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan. Hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan kepada komunitas Muhammadiyah bangsa dan kepada seluruh umat di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin.
Yang kedua, Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, misalnya rumah sakitnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolah dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun bisa siapa saja yang membutuhkan. Tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan, yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah atau problem solve, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Dengan demikian, model tajdid dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang sosial masyarakat. Selanjutnya ada model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Yang pertama, ada gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Esensi gerakan jamaah dan dakwah jamaah, penguatan kesadaran jamaah dan kepedulian mereka terhadap lingkungan sosialnya. Definisi sederhana mengenai jamaah adalah kumpulan keluarga muslim yang berada dalam satu lingkungan tempat tinggal atau dalam konsep perkotaan sebagai ikatan ideologi mereka yang berada dalam komunitas yang sama. Mereka disatukan dengan kesadaran yang sama dalam proses pembentukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Penguatan cabang dan ranting Muhammadiyah dapat dilakukan dengan maksimal apabila pembinaan jamaah dapat dilakukan secara efektif dan kontinu. Perhatian utama gerakan jamaah dan dakwah jamaah adalah membina keluarga secara aktif, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di akar rumput atau di level jamaah. Orientasi dari gerakan ini adalah membangun basis kehidupan jamaah di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Melalui penguatan basis tersebut, gerakan jamaah perlu melakukan berbagai langkah produktif yang dapat mendorong masyarakat di tingkat basis untuk memecahkan persoalan-persoalan empirik yang mereka hadapi. Yang kedua, langkah penguatan jamaah. Langkah pemberdayaan melalui penguatan institusi cabang dan ranting akan memberi kontribusi bagi kohesi sosial atau solidaritas antar warga di tengah meluasnya paham-paham radikal yang belakangan ini cenderung anarkis. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cabang dan ranting Muhammadiyah melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah adalah: yang pertama, melakukan asesmen awal mengenai kehidupan keagamaan di desa, komunitas atau ranting. Yang kedua, memantapkan konsep dakwah jamaah yang akan digunakan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat basis. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi para fasilitator yang akan menggerakkan cabang dan ranting. Yang keempat, melakukan pendampingan dakwah jamaah. Yang kelima, memantapkan organisasi gerakan di akar rumput sebagai ujung tombak gerakan dakwah jamaah. Selanjutnya ada makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan bentuk dari revitalisasi atau kebangkitan Islam untuk perubahan yang bercorak pembaruan yang disebut revitalisme, modernisasisme, dan reformisme. Semangat dasarnya adalah pergerakan untuk perubahan. Muhammadiyah bukan sebagai gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. Bergerak bukan asal bergerak, harus selalu dilandasi, dibingkai, dan diarahkan dengan Islam. Islam bukan sekedar asas formal, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, mengkerangkai, mempengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan, yakni yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah disertai pengembangan ijtihad. Dalam penjelasan pokok pikiran ke-6 Qadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa berdasarkan ayat 104 Ali Imran, nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang bersifat sebagai gerakan.
ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni yang pertama, Muhammadiyah adalah sebagai subjek atau pemimpin, dan masyarakat semuanya adalah objek atau yang dipimpinnya. Yang kedua, lincah atau dinamis, maju atau progresif, selalu ditemukan dan militan. Yang ketiga, revolusioner. Yang keempat, mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa. Yang kelima, mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu tepat atau up to date. Yang terakhir ada tokoh-tokoh tajdid. Yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahhab, pembaharu dari Arab Saudi. Yang kedua ada Muhammad Abduh, pembaharu dari Mesir. Yang ketiga ada Sayyid Ahmad Khan, pembaharu dari India. Yang keempat ada Mustafa Kemal Atatürk, pembaharu dari Turki. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.